Jadi kita bisa mengganti akinya secara langsung kayak gini. Kita lepas kabel minusnya, lalu kita lepas yang plusnya juga, angkat. Oke, lalu kita akan ganti dengan baterai yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua, sahabat otomotif semua dimanapun kalian berada. Selalu saya doakan dalam keadaan sehat, tetap semangat dan lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada konten hari ini saya ingin berbagi pengalaman. Jadi ini untuk pengguna mobil Ford EcoSport ya, pada khususnya. Jadi saya sempat ngupload juga tentang permasalahan ABS yang sering terjadi pada mobil Ford. Nah, kali ini saya mendapatkan customer lagi, permasalahannya ABS juga. Nah, selalu kita mendapatkan hal-hal yang berulang ya. Di sini saya menemukan mobil ini bermasalah ABS-nya, dan ketika saya cek di sini, ini baterainya bisa dilihat. Ini udah saya copot ya bautnya. Oke, bisa dilihat ini tanggalnya tanggal 12 bulan 3 tahun 2020. Ini akinya umurnya sudah 2 tahun lebih ya. Sekarang udah bulan 4. Sedangkan aki yang digunakan juga ukurannya kecil. Ini bisa lihat di sini. Ukurannya hanya 45 Ah. Sedangkan standarnya dia adalah 55 minimum ya. Jadi ini kelihatan di sini bahwa posisi rumah akinya itu juga longgar karena memang akinya kekecilan. Nah, inilah yang sering saya katakan bahwa penyebab utama yang sering dikeluhkan itu ABS, masalahnya dari penggunaan baterai yang salah, penggantian baterai yang terlambat, atau membiarkan baterai ini dalam kondisi tidak bagus tapi mobil tetap dipaksa digunakan. Nah, ini contoh yang saya lihat langsung, atau teman-teman juga bisa lihat langsung di sini ya. Nah, sekarang ABS ini sudah kita perbaiki. Ya, ini ABS-nya udah kita benerin. Lalu berikutnya saya sarankan untuk penggantian baterainya, dan di sini saya akan mengganti sekalian baterainya supaya permasalahan ABS ini tidak berulang, karena ketika kita udah repair, udah bener ABS-nya, kalau baterainya tidak diganti dengan baterai yang memenuhi syarat atau standarnya dia, ketika nanti ada permasalahan yang sama, ABS-nya nimbul lagi indikatornya, garansinya dari kita nggak ada, garansinya hilang, karena memang prosedurnya adalah ABS sudah diservis, kita harus memastikan bahwa kondisi baterai atau arus yang terhubung ke baterai ini sesuai dengan speknya mobil Ford EcoSport ini. Oke, sekarang langsung aja saya akan ganti baterainya. Ini contoh yang kedua dari yang sebelumnya saya upload juga ya, mengganti baterai ketika akinya masih perlu di backup. Nah, sekarang penggantian baterai dengan kondisi aki masih bisa di starter mobilnya, bagaimana supaya tidak mereset ulang sistem dari kelistrikan dan komputernya mobil Ford ini. Oke, langkah pertama kita harus nyalakan dulu mobilnya. Oke, sekarang saya akan nyalakan dulu mobilnya. Oke, mobilnya sudah nyala ya. Tuh, kondisi ABS-nya sudah tidak ada permasalahan, udah normal. Nah, ini sekarang saya akan ganti baterainya.
Oke, saya akan copot ini ya pegangannya. Oke, setelah dicopot pegangannya, kita harus lepaskan ini kepala aki plus dan minusnya. Ini kondisinya mesin nyala ya, kita akan lepas. Oke, kenapa cara ini aman, tidak mereset dari sistem komputer mobil ini? Karena si daya yang seharusnya mengalir ke sini itu sekarang diisi oleh dinamo ampere, sehingga mobil ini dalam kondisi selalu ada arusnya atau ada strumnya ya. Jadi kita bisa mengganti akinya secara langsung kayak gini. Kita lepas kabel minusnya, lalu kita lepas yang plusnya juga, angkat. Oke, lalu kita akan ganti dengan baterai yang baru. Oke, langsung aja kita pasang di sini. Ini juga kita pasang. Lalu kita kencangkan bautnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sekarang akinya lebih besar ya. Tuh, posisinya di boxnya juga pas. Ini akinya saya ganti dengan yang ukuran 60 ampere. Jadi untuk menjaga kualitas arus yang dihasilkan itu lebih sempurna, saya kasih yang lebih besar nih. Kelihatan ya di sini. Saya kasih tanda bulan 4 tahun 2022 penggantiannya. Oke, selanjutnya kita rapikan. Oke, pemasangannya sudah selesai. Sekarang kita akan lihat ke dalam, jam atau tanggalnya berubah nggak, untuk teman-teman tahu bahwa cara ini efektif. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam. Saya akan melihat di sini. Kita lihat ya, jamnya 10.32, sama dengan jam saya, beda sedikit lah. Oke, itu tadi berarti kan jam dan tanggal serta sistem di sini tidak perlu kita reset lagi ya. Itu tadi cara penggantian aki paling simpel. Kalau teman-teman mau mencobanya di rumah atau mau coba praktek sendiri, caranya seperti itu, supaya tidak mereset lagi sistem dari ECU mobil ini atau kelistrikan di mobil ini. Kita tidak perlu setting-setting lagi. Caranya kita nyalakan mesinnya, kita tukar akinya dengan yang baru dan sesuai spek yang ditentukan mobil ini. Mudah-mudahan dengan begini ABS-nya nanti jadi lebih awet. Semua kelistrikannya juga normal karena arus yang dibutuhkan itu sesuai atau tidak mengalami tekor ya, atau kurang arus di mobil ini. Oke teman-teman,
Itu aja konten yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat buat siapapun yang menemukan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa berikan masukan, berikan dukungan supaya saya lebih semangat berbagi tip dan trik otomotif kepada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bintang atau